Halo teman-teman semua, kita kembali lagi nih di part ke-12. Kita belajar lagi tentang observasi P3K, P2 dan P3 penilaian kompetensi dan kinerja. Teman-teman semua bisa juga belajar tentang P3K yang tahun kemarin, tentang pretest, kemudian UPPPG yang dia berkaitan dengan pemecahan masalah. Biasa nggak apa-apa, karena itu bisa memberikan pembendaharaan soal untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa memberikan beberapa opsi yang paling tepat. Nah, itu belajar dari yang mana saja asalkan dia masih di keguruan. Untuk teman-teman yang guru kelas SD, silakan teman-teman pelajari yang guru kelas SD, kemudian yang SMA dan SMP pun silakan pelajari, karena kalau misalkan kinerja atau pemecahan masalah terutama di dalam lingkup masyarakat, pasti semua jenjang itu kan diberikan porsi yang sama, kecuali kalau misalkan perjenjang SD, SMP, SMA, kemungkinan yang berbeda itu mungkin di bagian mata pelajarannya, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di soal nomor 1 ya. Di sini kita untuk kelas 5 nih teman-teman. Kelas 5 adalah kelas majemuk, artinya di dalam kelas tersebut terdapat berbagai suku dan bahasa dari daerah yang berbeda. Sekolah ini terdapat di daerah dekat transmigrasi, jadi berbagai daerah mendiami wilayah yang masih kosong. Dengan peserta didik tersebut, Anda sebagai guru untuk menanamkan sikap menghargai antar perbedaan yang ada, itu yang mana? Ini bisa jadi teman-teman kelas 5-nya diganti menjadi kelas Anda gitu misalkan. Kelas Anda adalah kelas majemuk. Nah, bisa kan sebetulnya. Kita aktifin dulu fan tabletnya teman-teman. Nah, di sini bisa jadi di sini adalah diganti kelas Anda supaya semuanya general, semuanya bisa mendapatkan soal-soal seperti ini. Kelas Anda adalah kelas majemuk. Nah, udah ketahuan teman-teman, kelas majemuk berarti kan plural, banyak, bukan nggak hanya satu kan teman-teman. Kemudian cara menanamkan sikap menghargai antar perbedaan. Bagaimana caranya? Memberikan materi ajar sesuai dengan bahasa daerahnya. Ini kita akan delete karena nggak boleh kalau sesuai dengan asal daerahnya ya teman-teman. B. Mengembangkan sikap saling toleransi terhadap siswa dengan cara membagi tempat duduk sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Mengembangkan sikap toleransi, tapi membagi tempat duduknya sesuai dengan daerahnya. Nggak bisa. Kalau misalkan mau toleransi, ya antar daerah ya teman-teman. Kita akan delete. Yang C. Menunjukkan sikap tenggang rasa kepada seluruh siswa ketika siswanya tidak masuk sekolah karena mengikuti upacara adat di desa tersebut. Nah, kita akan checklist dulu teman-teman. D. Menggunakan fasilitas sekolah untuk memberikan rasa nyaman pada seluruh siswa. Kita akan checklist juga. Menerapkan model pembelajaran CTL untuk membentuk sebuah kelompok yang isinya satu kelompok dibagi beberapa siswa dari daerah yang berbeda. Kita juga akan checklist teman-teman. Kali ini opsinya sampai E ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan 3 opsi yang berdekatan dengan konflik yang ada nomor 1. Jadi yang paling tepat yang mana jawabannya teman-teman? Kita lihat yang C, menunjukkan sikap tenggang rasa kepada seluruh siswa ketika siswa tidak masuk sekolah. Ini pun benar teman-teman. Tapi yang dikatakan di dalam konflik ini adalah pada saat pembelajaran ya teman-teman. Jadi ini kita nggak akan pilih karena ada yang lebih tepat lagi. D. Menggunakan fasilitas sekolah untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh siswa. Ini pun benar teman-teman. Tapi ini adalah sarpras di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Tapi kita akan fokus di dalam pembelajarannya dulu teman-teman. Karena di sini teman-teman akan menanamkan sikap menghargai antar perbedaan yang ada dengan peserta didik tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Kenapa bisa yang E? Karena menerapkan model CTL. CTL ini adalah kooperatif. Kooperatif ini cirinya adalah berkelompok. Kalau berkelompok ini, teman-teman yang berbeda daerah, maka dia akan saling berpendapat, dia akan saling mengobrol tentang masalah atau analisis yang dibikin oleh guru. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Menerapkan model pembelajaran CTL, Cooperative Teacher Learning, untuk membentuk sebuah kelompok yang isinya satu kelompok dibagi beberapa siswa dari daerah yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Guru harus jeli dalam pemanfaatan media, model, metode, dan strategi pembelajaran pada saat dihadapkan dengan permasalahan yang ada. Sebagai guru yang mempesona, pastikan semua item tersebut bisa digunakan dengan baik di semua situasi. Penggunaan model CTL akan memberikan dampak nyata kepada siswa karena mereka menganggap akan berteman dengan seluruh siswa dari berbagai daerah yang ada. Dampak dari itu akan membuat siswa merasa dihormati karena berbeda budaya, sehingga menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban persamaan hak dan kewajiban
di setiap manusia, yaitu hak asasi manusianya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Jadi ini paling tepat adalah dia menerapkan model CTR untuk gurunya, karena di dalam pembelajaran yang berlangsung seperti itu, teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan bertemu dengan soal yang opsinya ada 3 yang paling benar, maksudnya 3 yang mendekati konflik soal itu adalah teman-teman pastikan yang mana nih harus kita pilih. Apakah dia pada saat pembelajaran, apakah dia di luar pembelajaran, apakah dia mengandung sarana dan prasarananya. Jadi itu pun harus bisa kita garis bawahi, teman-teman. Jadi kita akan berikan obatnya untuk sesuai dengan konflik yang ada di pada soal tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Pada zaman serba internet, masyarakat cenderung sangat mudah mengenalkan budayanya masing-masing. Tidak dipungkiri budaya luar bangsa kita juga masuk ya teman-teman. Maksudnya di soal ini ada budaya luar pun masuk menggunakan jaringan internet. Sikap kita seorang guru dalam menyikapi keadaan tersebut adalah yang mana? Apakah A. menerima kebudayaan asing karena kebudayaan tersebut sudah mendunia? B. memberikan peraturan kepada siswa untuk tidak mempunyai HP terlebih dahulu? C. membuat jadwal setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat yang ada untuk melestarikan budaya setempat? Atau D. menerima budaya asing yang ada akan tetapi memfilter mana saja yang sesuai dengan kebudayaan kita dan tetap menggunakan karya lokal? E. menolak kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya kita dengan cara melaporkan kepada presiden. Teman-teman, ini sangat kompleks sekali teman-teman, dan opsinya menurut saya komprehensif banget. Kenapa bisanya? Karena semuanya hampir berdekatan. Semuanya ada yang menolak dan ada yang pro, teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman di sini. Di sini zaman serba internet, kita nggak bisa membendung globalisasi, teman-teman. Karena kan itu memang sudah mendunia dan memang itu adalah dampak dari keseluruhan. Dari internet, dari media sosial itu, kita bisa melihat dan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh di negara lain, apa yang sedang booming atau apa yang sedang FYP gitu kan, teman-teman. Nah, sikap kita seorang guru tuh apa untuk memberikan kepada peserta didik? Salah satunya adalah kita harus bisa memfilter mana budaya atau mana tontonan yang harus dilihat oleh siswa kita, mana yang tidak boleh dilihat oleh siswa kita. Tapi option D, teman-teman, di sini adalah option yang menurut saya yang paling sempurna untuk yang nomor 2 ini. Karena dia mau menerima budaya asing, tapi mau filter mana saja yang sesuai dengan kebudayaan kita. Terakhirnya dia ada menggunakan karya lokal. Menggunakan karya lokal berarti dia tetap mencintai produk Indonesia sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Nah, di dalam menggunakan karya lokal ini dia tetap mencintai walaupun memang ada budaya asing yang masuk ke Indonesia menggunakan media sosial seperti itu, tapi dia tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia dengan cara menggunakan karya lokal. Itu sangat masuk akal, teman-teman, karena kita harus menghargai karya di bangsa sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita menolak menolak budaya asing, ini kita bagaimana cara menolaknya? Karena memang sudah udah mendunia banget, teman-teman. Tapi terakhirnya juga kita diperberat dengan cara melaporkan kepada presiden. Ini kan nggak harus kita lakukan juga, teman-teman. Apalagi ini, teman-teman, membuat jadwal setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat, ini juga udah benar, teman-teman. Tapi kita akan pilih yang D karena tidak semua juga, teman-teman, dijadwalkan setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat. Ada yang beberapa yang memang sekolah yang belum bisa menerapkan pakaian adat, itu kan berarti kurang efektif. Jadi yang paling efektif adalah kita memberikan budaya, memfilter mana saja yang sesuai dengan kebudayaan kita, tapi tetap menggunakan karya lokal seperti itu, teman-teman. Oke, ini jawabannya, teman-teman, yaitu yang D. Nah, kita lanjut, teman-teman, di soal nomor 3 ya. Sikap tegas harus dilakukan seorang guru yang baik. Tegas bukan berarti galak atau kasar, akan tetapi dapat menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Berbuat ini salah satu tindakan tegas seorang guru pada saat pembelajaran berlangsung. Clue-nya adalah pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalau di luar pembelajaran berarti kita nggak akan pilih. Itu kan clue atau pemberat pertama. A. Bu En memberikan tanda merah kepada tulisan siswa yang salah. Oke, kita checklist dulu ya, nggak apa-apa. Andi selalu mengobrol bersama temannya pada saat pembelajaran, dan Bu En memberikan hukuman kepada Andi sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan peraturan ada, berarti sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama di dalam kelas. C. memberikan efek jerah kepada semua siswa yang memberikan
dengan memberikan latihan soal yang banyak karena nilainya di bawah KKM semua. Nah, ini tidak kita akan pilih. Kenapa? Karena kalau di bawah KKM itu ada treatmentnya masing-masing. Apakah dia kelompok, dibimbing, atau pembelajaran ulang. Kalau misalkan dia memberikan latihan soal yang baik, itu bukan yang namanya efek jera, ini namanya menyiksa teman-teman ya. Jadi kita nggak akan pilih yang C. D. Kepala sekolah memberikan peraturan jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah kepada guru supaya tingkat disiplin guru semakin meningkat. Di sini konfliknya adalah siswa. Jadi kita nggak akan pilih yang D karena ini konfliknya kedisiplinan guru. Guru memberikan program senam ini di setiap Sabtu dengan lagu yang menyenangkan. Ini kita nggak akan pilih, ini untuk merefleksikan atau merelaksasikan otak kanan teman-teman. Otak kanan siswa itu. Jadi kita nggak akan pilih yang E. Jadi yang ada dua kandidat itu adalah yang A dan yang B. A, Bu N memberikan tanda merah kepada tulisan siswa yang salah. Jadi kalau memberikan tanda merah di sini tidak ada pemberat peraturan yang disepakati atau apa. Walaupun memang ini ada hukumannya atau memberikan tanda merah ini, berarti di sini kita nggak akan pilih teman-teman, karena yang paling tepat yang B, ada peraturan yang ada. Jadi sesuai peraturan yang ada, memberikan hukuman itu sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah disepakati bersama. Jadi jawabannya adalah yang B nih teman-teman. Memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan adalah sikap tegas seorang guru, tidak memandang apapun. Jika siswa salah, maka berikan sanksi yang sesuai dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut teman di soal nomor 4. Di nomor 4 ini teman-teman, Anda menilai hasil karya siswa atau kerja siswa dalam membuat kerajinan dari tanah liat. Ketika melihat hasil karya Ano ternyata terlihat berbeda dengan karya siswa lainnya, yaitu lebih bagus. Kemudian Anda bertanya kepada Ano tentang pengerjaan kerajinan dengan tanah liat tersebut. Ano mengatakan bahwa karyanya dibantu oleh kakaknya karena Ano sedang sakit. Sikap Anda sebagai guru seharusnya seperti apa? Apakah A memberikan nilai sesuai dengan hasil karyanya? B tidak memberikan nilai karena ada bantuan dari kakaknya? C, Pak Komar atau guru, misalkan Anda memberikan nilai akan tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil karya Ano. Kita ganti aja teman-teman ininya supaya tidak rancu teman-teman. Masukkan adalah nama Anda. Anda memberikan nilai akan tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil karya Ano. Ini pun kita akan delete. Pakainya Anda memarahi Ano dan mengeluarkan hasil karya Ano dari jajaran karya teman lainnya. Atau E, memberikan sanksi berat karena Ano telah menyalahi peraturan yang berlaku. Jadi teman-teman yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang pertama adalah kita harus menghormati juga teman-teman bahwa dia sudah memberikan atau mengerjakan karya tersebut karena dia ada kata-kata sakit. Bukan malas ya, tapi dia sakit, dibantu. Kalau kata-kata dibantu berarti dia juga melakukan pekerjaannya, hanya saja tidak optimal sampai terakhir. Oke, kalau seperti ini kita bisa pilih yang C. Anda memberikan nilai akan tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil karya Anda. Maksudnya tidak sesuai dengan karya ini teman-teman. Tidak keseluruhan karena ada bantuan kakaknya. Tapi diberikan nilainya itu dari kerja keras atau tanggung jawab siswa tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Bukan menyalahi prinsip penilaian, bukan. Tapi karena dia sudah jujur, dia sudah dibantu oleh kakaknya. Jadi untuk memberikan nilai keadilan untuk teman-teman yang lain di dalam soal tersebut, maka antar siswa siswa yang satunya biasanya dia dikerja oleh sendiri, yang satunya siswanya dibantu oleh kakaknya atau orang tuanya. Jadi ada penilaian khusus untuk teman-teman yang memang dia dikerjakan oleh kakaknya dan dia dikerjakan oleh sendiri. Jadi ada rasa untuk menilai sesuai dengan hasil atau kerja kerasnya pada saat itu. Itu teman-teman, oke. Pak Komar atau Anda tetap memberikan nilai akan tetapi tidak seluruhnya karena ada bantuan dari pihak lain. Penghargaan tetap diberikan kepada siswa karena dia sudah berusaha, karena bahasanya adalah dibantu bukan dikerjakan ya teman-teman ya. Maka tetap kita berikan nilai seperti itu teman-teman semua. Oke. Jadi kita harus jeli-jeli juga teman-teman di menjawab soal-soal seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa keluar di soal teman-teman semua di P3K tahun 2003 ini. Karena kita nggak pernah tahu mana yang akan keluar. Yang kita bisa saat ini adalah belajar terus, taklukkan semua soal-soal yang berkaitan dengan
keguruan teman-teman. Untuk teman-teman yang mau belajar bersama kami, silahkan daftar di kelas belajar P3K Guru tahun 2023. Teman-teman tinggal chat admin aja teman-teman di Mentera, WA aja teman-teman di 087723317506. Kita tutup di tanggal 9 ya teman-teman. Insya Allah kita akan belajar di tanggal 10 Septembernya. Oke, silakan teman-teman masuk di angkatan kedua ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 5. Berikut ini adalah sikap senang yang harus ditampilkan seorang guru dalam pembelajaran, yaitu yang mana? A. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif. B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya sehingga membuat peserta didik mengikuti dengan senang hati. Ini jelas kita nggak akan pilih teman-teman. Kok malah sesukanya ya? C. Melaksanakan pembelajaran dengan menceritakan hal yang lucu sejak kegiatan pembuka hingga penutup. Nah, kita nggak akan pilih. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Oke, kita akan checklist. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan nyaman di dalam kelas sehingga dapat menyesuaikan keadaan siswa. Ini paling tepat teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Pemberian media, model dan strategi pembelajaran yang menyenangkan harus sesuaikan dengan karakteristik siswanya atau keadaan pada saat itu. Guru harus bisa melihat keadaan siswa sehingga bisa membuat sesuatu yang dapat menyenangkan siswa dan membuat siswa nyaman dalam belajar. Kenapa kok yang C kita nggak akan pilih? Karena dia dari awal sampai akhir pembukaannya hal-hal yang lucu aja. Belum tentu hal yang lucu itu berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya mohon maaf teman-teman karena membacanya terlalu cepat, karena susah juga saya kalau misalkan bacanya pelan-pelan lagi pembahasannya, karena memang bawaan air kali ya. Tapi insya Allah kita akan perbaiki teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih tempo diperendah lagi. Teman-teman semua terima kasih ya. Kita akan lanjut lagi di part selanjutnya, mudah-mudahan sehat, dan kita akan cari lagi soal-soal yang berkaitan dengan keguruan dari sumber-sumber yang lain. Boleh teman-teman juga bisa terus di-update lagi ilmunya. Semoga yang menonton ini bisa lulus P3K tahun 2023 ini, teman-teman punya NIP dan jadi ASN. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini untuk belajar semua teman-teman guru di grupnya, teman-teman guru di kecamatan, di kabupatennya, dan seluruhnya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua, dan itu menjadi salah satu jembatan kita lulus jadi ASN. Terima kasih ya teman-teman ya, dadah.